Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabal Malik Asqalani dengan NIM 101252444. Saya dari Prodi Manajemen di Jetek University. Di sini saya akan sedikit meresum materi tentang Ma'rifatur Rasul. Oke, tidak lama-lama. Yang pertama ada pengertian Ma'rifatur Rasul. Oke, Ma'rifatur Rasul adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti mengenal Rasul. Secara istilah, Rasul adalah seorang laki-laki pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan risalah Islam dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan serta menyebarkan wahyu terhadap kepada seluruh umat manusia. Mengenal Rasul tidak hanya sekadar mengetahui penampilan fisiknya atau nasab keturunannya, melainkan mencakup pemahaman mendalam terhadap seluruh aspek syariat berupa perkataan, tingkah laku, sikap, dakwah, serta sunnah beliau guna membentuk kepribadian muslim yang utuh. Selanjutnya ada pengertian Rasul dan perbedaan dengan Nabi yang disebut ta'arifur Rasul. Di sini ada pengertian Rasul juga, seorang laki-laki pilihan yang menerima wahyu syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib menyampaikan kepada umat manusia. Nah, di sini ada perbedaan Nabi dan Rasul. Yang poin pertama, Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan melanjutkan syariat Rasul. Dan kedua, Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, sedangkan Nabi pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Poin ketiga, setiap Rasul seorang Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Ada kebutuhan manusia terhadap Rasul, atau bisa disebut al-hajah ilara Rasul. Langsung ke pembahasannya. Fitrah manusia memiliki keterbatasan akal dan fisik dalam memahami hal-hal gaib, hakikat penciptaan, serta cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini peran Rasul diutus sebagai pembimbing agar manusia keluar dari kegelapan, kebodohan menuju cahaya kebenaran, serta menjadi timbangan atau mizan untuk menilai benar atau salahnya amal perbuatan manusia. Terus yang selanjutnya ada hidayatul Rasul atau petunjuk dari Rasul. Jika tidak ingin mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu petunjuk dari Rasul. Kaidah ini yang rabbani dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahidatan pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai langit dan apa-apa yang ada di bumi ini. Materi selanjutnya ada ta'arif Rasul atau pengertian Rasul secara garis besar gitu. Rasul adalah lelaki pilihan yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan risalah Islam dan membimbing manusia agar hidup sesuai syariat gitu. Sebagai utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibekali akhlak yang sangat agung serta mukjizat nyata, mulai dari terbelahnya bulan hingga mukjizat abadi Al-Quran yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perubahan. Bahkan kedatangan beliau sudah dikabarkan sejak zaman Nabi Isa alaihi salam. Bagi kita, Rasulullah adalah uswatun hasanah, suri teladan terbaik dalam segala hal. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk meneladani beliau dan memperbanyak salawat serta salam kepadanya. Terakhir, materi juga menjadi potret serta sahabat yang berkarakter kuat, tegas terhadap kekafiran, penuh kasih sayang sesama mukmin, dan rajin beribadah. Di kitab terdahulu mereka diumpamakan seperti tunas tanaman yang tumbuh makin kuat dan kokoh. Untuk materi selanjutnya ada makna Rasul atau kedudukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Berdasarkan hakikatnya, kedudukan beliau terbagi menjadi dua peran utama. Yang pertama, beliau adalah abid min ibadillah, yaitu hamba Allah dan manusia biasa. Beliau memiliki jasad, nasab, serta beraktivitas layaknya manusia gitu. Seperti makan dan berkeluarga gitu. Aspek manusiawi ini terekam dalam sirah nabawiyah yang melahirkan fikih sirah sebagai teladan nyata bagi kita. Kedua, beliau adalah Rasul minal mursalin, utusan Allah yang menerima wahyu. Tugasnya adalah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan menjadi pemimpin umat gitu, imatul umat. Peran ini melahirkan fikih dakwah. Selain itu, segala ucapan dan perbuatan beliau menjadi as-sunnah yang melahirkan fikih ahkam sebagai pedoman hidup hukum hidup kita. Selanjutnya ada sifatul rasul atau kepribadian mulia para rasul yang menjadi teladan hidup kita sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul memiliki 4 sifat wajib, yaitu syidik atau jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh yaitu menyampaikan, dan patanah yang berarti cerdas. Sebaliknya, ada sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki Rasul, yaitu kizib atau berdusta, khianah, kitpan atau menyembunyikan wahyu, dan baladah yang berarti bodoh. Di samping tugasnya mulia itu, Rasul juga punya sifat jais atau sisi kemanusiaan biasa, seperti aradul basyariah yang membuat mereka tetap makan dan minum gitu. Namun Rasul memiliki ismatur Rasul, yaitu terjaga dari dosa gitu. Dan itijmu Rasul untuk selalu berdakwah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Meneladani sifat Rasul sangat penting untuk membuat karakter kita yang jujur gitu, bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada wajhi fatur Rasul, yaitu tugas dan tanggung jawab nyata seorang Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas mereka sebagai menjadi 2 pilar gitu. Yang pertama, membawa risalah dakwah untuk mengajak manusia kepada tauhid serta memberikan pendidikan dan kabar gembira gitu. Yang kedua, menegakkan agama Allah dengan cara menerapkan syariat, membangun masyarakat Islam, dan membina generasi penerus. Dalam menjalankan tugas ini, Rasul menggunakan metode dakwah yang bijak, penuh nasihat baik, sabar, serta memberikan keteladanan. Peran penting Rasul yaitu menjadi pembimbing umat menuju kebahagiaan dunia akhirat, menjadi pendidik ilmu, pemimpin masyarakat yang makmur, serta teladan terbaik dalam beribadah dan bermoral. Kita bisa mengimplementasikan tugas ini dengan konsisten gitu. Mengamalkan ajaran Islam, menjaga kejujuran, berhak mulia, dan ikut membangun lingkungan yang sehat. Selanjutnya ada kashaisur risalah, yaitu keistimewaan unik yang membedakan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan risalah Nabi terdahulu. Setidaknya ada 8 kekhususan utama yang wajib kita ketahui gitu. Yang pertama, universalitas, karena beliau diutus untuk seluruh alam semesta. Kedua dan ketiga, risalah ini membawa kemudahan serta bersifat komprehensif gitu, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Keempat dan kelima, risalah ini bersifat final gitu, sebagai penutup para nabi, menjadikannya abadi sepanjang zaman. Keenam hingga ke-8, risalah ini terjaga dari penyelewengan, diperkuat mukjizat terbesar berupa Al-Quran, serta membawa kemakmuran akidah tauhid demi menjauhkan kita dari syirik dan tahayul. Memahami keistimewaan ini sangat penting agar kita tidak hilang arah di era modern ini. Ayo kita terus mengamalkan ajarannya sampai yaumul akhir dalam hidup. Selanjutnya ada materi wajibun nahwa Rasul, yaitu kewajiban kita kepada Rasulullah SAW
sebagai umatnya, setidaknya ada 4 konsekuensi utama yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada tasdiquhu bima akhbar, yaitu membenarkan semua berita yang beliau sampaikan. Yang kedua ada ta'atuhu bima amar, mengatasi semua perintahnya sebagai bukti cinta kita. Nah, yang ketiga ada istanabu ma'anaha anhu, menjauhi segala hal yang dilarang oleh beliau. Dan keempat, la nabudu laha ila bima syara, kita hanya beribadah sesuai syariat yang beliau contohkan. Kewajiban lainnya adalah berfirman, mencintai, membela, serta menghidupkan sunnah beliau. Kita juga diwajibkan memperbanyak salawat dan memanjurkan dakwahnya sebagai pewaris risalah. Jadi menjalankan kewajiban ini adalah bukti nyata cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada nata ijul ittiba Rasul, yaitu buah manis atau hasil dari mengikuti petunjuk Rasulullah Alaihi Wasallam. Ittiba berarti mengikuti beliau dengan sedasar ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan. Hasil utama dari ittiba ini adalah kedekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai surah Ali Imran ayat 31. Mengikuti Rasul adalah syarat mutlak untuk mendapatkan cinta dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dampak nyata lainnya adalah transformasi akhlak, jiwa kita menjadi lebih bersih, tenang, serta menumbuhkan sifat sabar dan rendah hati. Konsistenan mengamalkan sunnah juga memberikan ketenangan jiwa dan stabilitas batin. Hal ini menjadi benteng moral kita yang kuat bagi kita dalam menghadapi berbagai tantangan hidup di era modern ini. Selanjutnya ada ma'rifatur Rasul, yaitu mengenal utusan Allah secara mendalam, bukan cuma sejarahnya, tapi juga sunnah dan ajarannya. Kenapa? Karena manusia itu butuh Rasul, karena akal manusia terbatas. Kita butuh Rasul untuk mengenal Allah, panduan ibadah yang benar, dan aturan hidup yang adil. Lalu apa bedanya Nabi dan Rasul? Jadi Nabi ini menerima wahyu untuk dirinya atau melanjutkan syariat lama kepada kaum beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang ingkar dengan membawa syariat atau kitab suci baru. Untuk tugas berat ini, Rasul ini dibekali wajib atau sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Mereka juga punya sifat jaiz atau manusiawi seperti lapar dan sakit, serta diperkuat oleh mukjizat. Kewajiban ini kita adalah bagaimana menaati, mencintai, dan meneladani beliau. Selanjutnya ada ma'rifatul Rasul. Jadi Rasulullah memiliki kedudukan ganda yang istimewa. Beliau adalah abid min ibadillah, manusia biasa yang makan minum dan berkeluarga, sehingga menjadi teladan nyata bagi kita di sisi lain. Beliau adalah Rasul minal mursalin, utusan Allah, membawa syariat dan hukum. Para Rasul dibekali 4 sifat wajib, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Mereka juga terjaga dari dosa, masyhum, dan memiliki komitmen perjuangan yang total. Inti jamaah Rasul, tugas utama Rasul bertempuh pada puluhan poros. Pertama ada mengemban risalah dakwah untuk menawarkan cinta, mengajarkan ibadah, dan mendidik umat. Dan kedua ada menegakkan agama Allah dengan membina kader serta menerapkan metodologi perjuangan demi mewujudkan keadilan. Oke, materi yang terakhir ini ada 3 poin penting dapat Rasul yang wajib kita pahami Yang pertama ada kaisur risalah, atau bisa disebut keistimewaan Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi mukjizat fisik dan spiritual yang luar biasa, mulai dari keringat yang harum, tidak memiliki bayangan fisik, hingga kesadaran yang batin yang selalu terjaga. Yang kedua ada wajibun nahwa Rasul, atau kewajiban umat. Kita memiliki 11 kewajiban asasi, seperti mengimani kerasulan beliau, menaati perintahnya, mencintai beliau melebihi apapun serta menghidupkan sunnah dan melanjutkan estafet dakwahnya. Yang terakhir adalah nata iju ittiba'i Rasul, atau buah mengikuti Rasul.
Jadi buah Mayyit Rasul ini akan membuahkan hasil luar biasa, yaitu meraih cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan petunjuk hidup, serta memperoleh kemenangan hakiki di surga abadi.